Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Indria Leli Khairia. In this video, I will do the final assignment from interpreting class. So in this video, I will perform a consecutive interpreting from TED videos, and the title is How to Cope with Anxiety. Imagine that you're getting ready to go to a party. You feel excited, but also nervous. And you've got this feeling in your stomach, almost like another heartbeat. There's something holding you back from getting too happy. No, you mustn't get too happy. Better to be cautious. Otherwise, something bad might happen. You start wondering, who should I talk to when I get there? What if no one wants to talk to me? What if they'll think I'm weird? Bayangkan kamu sedang bersiap-siap untuk pergi ke pesta. Kamu sangat bersemangat tetapi juga gugup, dan kamu merasa detak jantungmu pindah ke perut. Ada sesuatu yang menahan kamu, menahan untuk tidak terlalu bahagia. Tidak, kamu tidak boleh terlalu senang. Lebih baik berhati-hati. Jika tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi. Kamu mulai bertanya-tanya, dengan siapa saya harus berbicara ketika saya sampai di sana? Bagaimana jika tidak ada yang mau berbicara dengan saya? Bagaimana jika mereka menganggapku aneh? When you arrive at the party, someone comes up to you and starts talking with you. And as this is happening, your mind starts racing. Your heart begins pounding. You start sweating, and it feels almost like you're dissociating from yourself. Like it's an out-of-body experience, and you're just watching yourself talk. Ketika kamu tiba di pesta, seseorang mendatangimu dan mengajakmu berbicara. Dan saat ini terjadi, pikiranmu mulai kacau. Jantungmu mulai berdebar, kamu mulai berkeringat, dan rasanya seperti kamu ingin memisahkan diri dengan tubuhmu. Seperti jiwamu keluar dari tubuh, dan kamu hanya melihat dirimu yang sedang berbicara. Keep it together, you say to yourself, but you can't, and it's just getting worse. Tetaplah bersama-sama, katamu pada dirimu sendiri, tetapi kamu tidak bisa. Dan itu semakin buruk. Setelah beberapa menit percakapan, orang yang kamu ajak bicara pergi, dan kamu merasa benar-benar kalah. After a few minutes of conversation, the person you've been speaking to leaves, and you feel utterly defeated. This has been happening to you in social situations for a long time. Or imagine that every time you go out and you're in crowded places, you feel this panic starting to arise. When you're surrounded by lots of people, like on a bus, you start to feel hot, nauseous, uneasy. And to prevent this from happening, you start avoiding a lot of places, which makes you feel lonely and isolated. Hal ini telah terjadi pada kamu dalam situasi sosial dalam waktu yang lama. Atau bayangkan, setiap kali kamu pergi keluar dan kamu berada di tempat yang ramai, kamu merasa kepanikan ini mulai muncul. Ketika kamu dikelilingi oleh banyak orang seperti di bus, kamu mulai merasa panas, mual, gelisah. Dan untuk mencegah hal ini terjadi, kamu mulai menghindari banyak tempat yang membuat kamu merasa kesepian dan terisolasi. Now, you, or the person in both of these scenarios, have anxiety disorders.
And what I can tell you is that anxiety is very common, much more than people think. Right now, 1 in 14 people around the world have an anxiety disorder. And each year, it costs over $42 billion to treat this mental health problem. Kamu atau orang dalam skenario ini yang memiliki gangguan kecemasan, dapat saya katakan bahwa kecemasan sangat umum, lebih dari yang orang pikirkan. Saat ini, 1 dari 14 orang di seluruh dunia memiliki gangguan kecemasan, dan setiap tahun, biaya lebih dari $42 miliar untuk mengobati masalah kesehatan mental ini. To show you the impact that anxiety has on someone's life, I will just mention that anxiety can lead to depression, school dropout, suicide. It makes it harder to focus and to hold down a job, and it can lead to relationship breakdown. Untuk kalian ketahui, dampak dari gangguan kecemasan dalam kehidupan seseorang, saya dapat menyebutkan bahwa gangguan kecemasan dapat menyebabkan depresi, putus sekolah, bunuh diri. Hal ini yang membuat sulit untuk fokus dan untuk tetap bekerja. Dan semua ini dapat menyebabkan kerusakan hubungan sosial seseorang. But a lot of people don't know this. That's why a lot of times people sweep anxiety under the rug as just nerves that you need to get over, as a weakness. But anxiety is so much more than that. Tetapi masih banyak orang yang tidak mengetahui hal ini. Itulah sebabnya seringkali orang-orang menyembunyikan kecemasannya. Mereka hanya menganggap hal ini sebuah kegelisahan yang dapat diatasi. Sebagai kelemahannya, nyatanya gangguan kecemasan sangat berbeda dari hal tersebut. A reason why so many people don't think it's important is that they don't know what it is. Is it your personality? Is it an illness? Is it a normal sensation? What is it? That's why it's important to differentiate what is normal anxiety from what is an anxiety disorder. Alasan mengapa begitu banyak orang meremehkan gangguan kecemasan karena mereka tidak tahu apa itu gangguan kecemasan. Apakah itu kepribadian ganda? Apakah sebuah penyakit? Apakah itu sebuah hal yang normal? Apakah hal tersebut? Itulah mengapa pentingnya pengetahuan untuk bisa membedakan apa itu kecemasan normal dan apa itu gangguan kecemasan. Normal anxiety is an emotion that we all get when we're in stressful situations. For example, let's say you're out in the woods and you come face to face with a bear. This will probably make you feel a little bit anxious and you'll probably want to start running like crazy. Kecemasan normal adalah emosi yang kita semua dapatkan ketika kita berada dalam situasi stres. Misalnya, ketika kalian berada di hutan, kalian berhadapan dengan beruang. Dan hal ini mungkin akan membuat kalian merasa cemas dan mungkin kalian ingin segera berlari seperti orang gila. Now, this anxious feeling that you get is good because it protects you, it saves you, and it makes you want to hightail it out of there. Although maybe it's not such a good idea to start running when you see a bear, I really don't think you can outrun a bear. Perasaan cemas yang kamu rasakan ini bagus karena ini bertujuan untuk melindungi kamu dan menyelamatkanmu dan membuat keinginan untuk keluar dari tempat tersebut. Meskipun bukan ide yang baik tiba-tiba berlari ketika kamu melihat beruang. Saya pikir kamu tidak bisa berlari dengan cepat daripada beruang. Anxiety helps us meet our deadlines at work and deal with emergencies in life. But when this anxiety emotion is taken to the extreme and arises in situations which don't pose a real threat, then that's when you might have an anxiety disorder. Kecemasan membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan yang tepat waktu dan menghadapi keadaan darurat dalam hidup.
Tetapi ketika perasaan kecemasan ini dapat meningkat dengan ekstrim dan muncul dalam situasi yang tidak mengancam, maka saat itulah kemungkinan mengalami gangguan kecemasan. For example, people with generalized anxiety disorder worry excessively and constantly about everything going on in their lives, and they find it very difficult to control this worry. Misalnya, orang dengan gangguan kecemasan secara umum dia akan khawatir secara berlebihan dan terus-menerus tentang segala hal yang terjadi dalam hidup mereka. Dan mereka merasa sangat sulit untuk mengendalikan kekhawatiran ini. They also have symptoms like restlessness, fear. They find it hard to fall asleep at night, and they can't concentrate on tasks. Mereka juga memiliki gejala seperti gelisah, takut, sulit tidur di malam hari, dan tidak dapat berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas.